warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Medayani Sadar Alam. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Kairon semester 4, Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan membahas materi tentang teknik analisis dalam metode etnografi. Berikut penjelasannya. Etnografi adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami kehidupan sosial, budaya, dan interaksi dalam suatu komunitas secara mendalam. Berbeda dengan metode lain yang hanya mengandalkan data kuantitatif atau survei, etnografi menekankan pada keterlibatan langsung dengan kelompok yang diteliti. Dalam penelitian etnografi, teknik analisis data menjadi bagian penting untuk menafsirkan informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama, pengertian metode etnografi. Metode etnografi berasal dari kata Yunani atau ethnos, bahasa atau suku, dan graphi, tulisan atau deskripsi. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami budaya serta kebiasaan suatu kelompok masyarakat berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Etnografi sering digunakan dalam berbagai bidang seperti antropologi untuk memahami budaya masyarakat tertentu, sosiologi untuk menganalisis struktur sosial dan interaksi antar individu dalam kelompok. Terus yang selanjutnya pemasaran untuk memahami perilaku konsumen dalam dunia bisnis. Ciri-ciri metode etnografi. Yang pertama, melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Yang kedua, data dikumpulkan dalam lingkungan alami tanpa manipulasi. Yang ketiga, menggunakan pendekatan holistik untuk memahami budaya secara menyeluruh. Yang keempat, penelitian harus membangun budaya dengan partisipan agar mendapatkan informasi yang mendalam. Yang kedua, teknik pengumpulan data dalam metode etnografi. Sebelum masuk ke teknik analisis data, kita harus memahami bagaimana data dikumpulkan dalam penelitian etnografi. Berikut beberapa teknik utama. Yang pertama, observasi partisipan. Dalam metode ini, penelitian terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang diteliti. Contohnya, seorang peneliti ingin memahami kehidupan nelayan tradisional, maka ia tinggal di desa nelayan selama beberapa bulan dan ikut melaut bersama mereka. Kelebihannya, yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih autentik tentang kehidupan komunitas. Yang kedua, memahami data yang kaya dan mendalam. Kekurangannya, yang pertama, memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, peneliti harus berhati-hati agar tidak bias terhadap komunikasi yang diteliti. Yang kedua, wawancara mendalam. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi langsung dari partisipan melalui percakapan terbuka. Contohnya, seseorang peneliti mewawancarai pekerja migran tentang pengalaman mereka dalam menghadapi diskriminasi di tempat kerja. Jenis wawancara yaitu terstruktur, pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya. Terus semi terstruktur, ada pertanyaan utama tetapi fleksibel sesuai respon partisipan. Terus yang berikutnya, tidak terstruktur, percakapan menggali alami tanpa daftar pertanyaan khusus. Yang ketiga, analisis dokumen dan artefak. Dokumen seperti catatan sejarah, foto, atau arsip berita juga dapat digunakan untuk memperkaya penelitian etnografi. Contohnya, seorang peneliti yang meneliti budaya suku tertentu dapat menganalisis manuskrip kuno, foto-foto lama, atau artefak budaya seperti pakaian adat dan alat musik tradisional. Yang ketiga, teknik analisis data dalam metode etnografi. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah
menganalisis data tersebut. Analisis dalam etnografi biasanya bersifat induktif, artinya pola dan tema muncul dari data itu sendiri, bukan dari hipotesis awal. Langkah-langkah dalam analisis data etnografi. Yang pertama, transkripsi data. Semua hasil wawancara dan catatan lapangan ditulis ulang secara detail. Jika wawancara direkam, rekaman tersebut diubah menjadi teks tertulis untuk mempermudah analisis. Contohnya, seorang peneliti yang merekam wawancara dengan masyarakat adat kemudian menyalin semua percakapan ke dalam dokumen teks. Yang kedua, coding data. Coding adalah proses memberi label atau kategori pada data agar lebih mudah dianalisis. Coding dilakukan dengan mencari kata kunci, tema utama, atau pola dalam data. Contohnya, dari wawancara dengan petani organik, beberapa tema yang muncul bisa berupa teknik bertani tradisional, masalah pupuk kimia, dampak perubahan iklim, dan sebagainya. Yang ketiga, analisis tematik. Data yang telah dikodekan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema utama. Tujuannya adalah untuk melihat hubungan antara tema dan memahami pola dalam masyarakat. Contohnya, jika dalam penelitian tentang budaya kerja startup ditemukan bahwa kerja fleksibel sering disebutkan dalam wawancara, maka itu menjadi tema utama yang perlu dianalisis lebih lanjut. Yang keempat, interpretasi dan pemaknaan. Setelah tema utama ditemukan, langkah terakhir adalah menghubungkan hasil analisis dengan teori sosial yang direlevan. Data yang ditemukan dibandingkan dengan studi sebelumnya untuk melihat perbedaannya. Contohnya, dalam penelitian tentang komunitas suku pedalaman, hasil observasi tentang ritual adat mereka dapat dibandingkan dengan teori Emile Durkheim tentang solidaritas sosial. Yang keempat, contoh studi kasus dalam penelitian etnografi. Studi kasus yang pertama, budaya kerja di perusahaan startup. Metode dari studi kasus yang pertama, peneliti bekerja sebagai pegawai magang selama 6 bulan. Observasi tentang komunikasi antar tim dan pola kerja. Wawancara dengan karyawan tentang motivasi kerja. Hasil dari studi kasus yang pertama, budaya kerja fleksibel meningkatkan produktivitas. Komunikasi informal lebih efektif dibandingkan rapat formal. Studi kasus kedua, tradisi upacara adat di suku Baduy. Metode dari studi kasus 2, observasi selama 3 bulan di komunitas suku Baduy, wawancara dengan ketua adat tentang makna ritual. Hasil dari studi kasus 2, ritual adat berfungsi sebagai sarana mempertahankan identitas budaya. Nilai-nilai kepercayaan masyarakat mempengaruhi gaya hidup mereka. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu teknik analisis data dalam etnografi melibatkan transkrip, coding, analisis tematik, dan interpretasi. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang budaya di interaksi sosial. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, metode ini sangat efektif untuk memahami komunitas secara mendalam.